bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur itu amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan padanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan padanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai ke hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba." Perempuan itu berkata pada Yesus, "Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah padaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah datang sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu, "Aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu. Dan ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta padanya supaya Yesus tinggal pada mereka. Dan Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak orang lagi yang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu
bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kita dengar dalam bacaan-bacaan suci ini tentang air. Air seperti orang-orang Israel dalam perjalanan dipimpin Musa, mereka berkeluh kesah tentang air. Apakah kamu akan membunuh kami karena kami kekurangan air? Memang kalau tidak ada air, lihat saja, kalau tidak ada air, kita tidak bisa membayangkan hidup tanpa air. Selalu ada air untuk diminum ataupun untuk tumbuh-tumbuhan, untuk ternak, untuk hewan. Kalau tidak ada air pasti mati. Kalau tidak ada air pasti mati. Begitulah keluh kesah orang-orang yang dipimpin Musa dari Mesir. Dalam perjalanan mereka kekurangan air. Apakah kamu mau membunuh kami? Tetapi kemudian apa yang terjadi? Di bawah pimpinan Musa, akhirnya dengan tongkat itu dipukulkan di pinggiran gunung itu, di padas gunung itu, akhirnya keluar air dan mereka minum dari air itu untuk hidup. Karena mereka tidak percaya akan bimbingan Allah, memang dalam keadaan sulit, barangkali juga bisa bertanya seperti yang ditanyakan di dalam bacaan Keluaran itu, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Mereka bertengkar, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Dan terbukti karena Musa dengan tongkatnya itu mereka dapat minum air berkat Tuhan sendiri yang membimbing. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, dalam Injil hari ini kita juga mendengar orang wanita Samaria di sumur Yakub. Mereka mau menimba air. Memang dikatakan pada jam 12 siang, berarti panas terik, panas menimba air. Dan memang kebiasaan orang-orang sana itu ambil air itu sore hari. Menurut cerita itu, kalau dia mengambil air pada siang hari ada sesuatu. Wanita itu, kalau ini memang tidak dikatakan di dalam bacaan hari ini, tetapi dikatakan bahwa tidak punya suami, padahal itu sudah yang kelima, dan dikenal sebagai orang berdosa dan tidak terhormat hidupnya. Di siang hari itu, ketika wanita Samaria itu mau mengambil air, Yesus pun datang di pinggir sumur itu, pinggir sumur Yakub, dan dia minta, berilah aku minum. Masakan engkau orang Yahudi minta air kepada orang Samaria? Karena memang orang Samaria itu ada permusuhan, ataupun orang Samaria itu dianggap katakanlah anggota umat Allah kelas 2 karena sudah campur dengan bangsa-bangsa lain, tidak murni lagi sebagai orang-orang Yahudi. Dan disitulah terjadi dialog yang menarik sekali, terjadi tanya jawab yang kemudian akhirnya wanita itu menyimpulkan, oh ini adalah
nabi. Karena dialog itu, kalau kamu memberi air ini, yang saya berikan tidak akan haus lagi. Demikian kata Yesus. Air yang mengalir. Air mengalir, air terus menerus, tidak akan habis-habisnya. Air mengalir. Bukan air yang mati, tapi air yang mengalir. Dan pada akhirnya mereka, wanita itu percaya dia adalah Mesias. Saatnya menyembah bukan di gunung ini di Gerizim ataupun di Yerusalem, tapi saatnya akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Lebih dari itu, akhirnya wanita itu meninggalkan gayungnya dan pergi mewartakan kemana-mana, bertemu dengan Yesus, Sang Mesias. Dan banyak orang akhirnya percaya kepada Yesus, Mesias, Sang Juru Selamat itu. Dikatakan di dalam akhir ini, kami percaya tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan pada wanita itu, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, pada masa Paskah ini jadi kebiasaan ada banyak saudara-saudari kita yang dibaptis, dipermandikan pada masa Paskah ini. Di paroki kita ada, di sini di Kalasan ada 15-an yang akan menerima, kalau nanti lulus ujian 15 akan menerima sakramen baptis. Setelah beberapa waktu lamanya untuk belajar, menimba, dan akhirnya sampai pada iman. Dan inilah yang penting kiranya, iman akan Yesus sendiri, Sang Juru Selamat. Mempunyai relasi hubungan yang dekat dengan dia, mempunyai hubungan yang dekat, yang terus-menerus dibina lewat doa-doa, lewat ekaristi, lewat perjumpaan dengan teman-teman seiman. Memang wanita ini akhirnya percaya jalannya dengan air, dengan sumur itu, dengan sumur Yakub itu menjadi jalan dia percaya. Dan Yesus pun memperkenalkan siapa dirinya, membuka hidupnya, membuka dirinya, siapa. Dan akhirnya percaya. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kita semuanya yang telah dihimpun menjadi umat Allah yang percaya pada Yesus dan karya-karyanya, kita pelihara supaya air itu hidup di dalam air hidup itu, air yang mengalir terus, rahmat yang diberikan kepada kita yang tak henti-hentinya, seperti yang dijanjikan oleh Yesus sendiri, terus hidup di dalam hati, di dalam hidup kehidupan kita yang nyata pula. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudara, marilah kita juga berdoa bagi saudara-saudara kita yang akan dibaptis pada masa Paskah ini, juga di tempat kita ini, tapi juga di gereja-gereja yang lain yang akan menerima sakramen baptis pada masa Paskah ini. Semoga rahmat, iman, kepercayaan yang telah diterima itu terus dihidupi terus sepanjang hidupnya, terus dihidupi dan juga dijalankan, dilakukan secara nyata. Misalnya kehadirannya yang setia dalam perayaan Ekaristi, percaya pada Yesus, bersatu dengan Dia, tinggal di dalam Dia dalam perayaan Ekaristi.
Karena kita tahu Ekaristi adalah warisan yang indah, hemat saya. Kesediaan Allah untuk selalu tinggal di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang dipimpin Musa mulai bertengkar dan tidak percaya akan bimbingan Allah. Air yang dipukulkan di padas itu yang keluar, tanda bahwa Allah tetap hadir. Mereka tidak boleh lagi tidak percaya. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, marilah kita bersyukur atas rahmat iman yang dianugerahkan kepada kita. Dan semoga iman itu kita hidupi terus, karena Yesus pun hadir di tengah-tengah kita, khususnya di dalam sakramen Ekaristi. Kita bersatu dengannya. Marilah kita hening sejenak merenungkan rahmat belas kasih Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh